Oh ya, terima kasih. Bisa minta waktunya sebentar, Bu Sinta? Saya kepengen ngobrol sebentar. Monggo Bu, monggo ya, monggo silakan boleh saya tahu uh, Ibu untuk tindak ke sini bertemu dengan saya itu apa Bun? Iya, Bu Sinta, ini saya sedang merasa gimana ya, Bu. Saya itu merasa bingung dan cemas karena kerjaan yang terlalu banyak yang dibebankan kepada saya, bagaimana saya harus menyelesaikannya, dan semua tugas itu beserta tanggung jawabnya saya sudah maksimal mengerjakannya dan tepat waktu. Jadi Ibu nih ceritanya sedang resah dan bingung gitu nggak? Mencari jalan keluar untuk mengerjakan kerja tugas Ibu yang begitu banyak Bu ya. Nah, Iya bagaimana benar. bisa melaksanakan secara maksimal dan tepat waktu semuanya, ngaten Iya benar Ibu. Ya, kalau boleh saya tahu tanggung jawab apa saja yang dirasa sulit untuk Ibu kerjakan. Iya begini Bu, uh, Ibu kan tahu juga ya, saya sebagai wakaur wakaur juga, kemudian saya juga diberi tugas uh, bendara, kemudian ada juga kemarin SK terbaru itu tim akreditasi sekolah, kemudian ada juga kepanitiaan lain seperti ujian sekolah, dan sementara itu saya juga harus mengikuti PGP dan S2 saya. Jadi saya ragu, kadang sering kesulitan harus menyelesaikan semuanya sesuai waktu yang ditentukan. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi begitu banyaknya tugas yang dipercayakan pada Ibu ya saat ini dan menuntut kinerja baik dari Ibu Nadia untuk melaksanakannya gitu nggih dengan maksimal ya. Ya Bu, itu yang membuat Ibu resah dan kebingungan gitu nggih. Iya, Bu, benar. Kalau begitu sih apa yang ingin Bu Nadia dapatkan sih dari coaching saat ini? Dari coaching ini saya ingin melaksanakan semua tugas yang dipercayakan semaksimal mungkin, Bu. Jadi saya butuh di coaching, Bu, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, baik Bu Nadia. Nah, kalau melihat kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu Nadia itu begitu banyak. Nah, saya ingin tahu kesempatan apa yang Bu Nadia miliki saat ini. Apa ya, Bu? Saya tentunya bersyukur sekali atas semua yang diberikan atasan terhadap saya, karena saya diberi kesempatan juga banyak hal untuk belajar di setiap tugas yang diberikan pada saya. Jadi di sisi lain saya bersyukur banget, tidak semua orang mungkin bisa melakukan hal ini, tetapi di sisi lain juga saya bingung tadi Bu, sehingga padahal semua tugas dan tanggung jawab tersebut seringkali harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu Ibu. Iya, oke. Baik Bu, bagaimana Bu Nadia sekarang melihat ke dalam diri Ibu sendiri gitu, jika diberikan penilaian pada angka sampai 1 sampai 10 gitu, menurut Ibu itu ada di posisi skor berapa untuk apa kinerja yang sudah Ibu lakukan sampai sekarang ini? Mungkin di angka 7 ya Bu, karena saya sudah berusaha maksimal untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan kepada saya, walaupun kadang hasilnya belum terlalu memuaskan bagi saya. Oh iya, jadi menurut Bu Nadia selama ini Ibu sudah di angka skor 7. Nah, sebenarnya Ibu tuh ingin menggapai atau target Ibu tuh sampai di skor berapa gitu Bu?
Kalau saya kepenginnya di angka 9 mungkin ya Bu, yang menjadi harapan saya. Memang mencapai angka 10 bisa, tetapi sepertinya apa namanya, saya lebih ke karena apa ya, yang angka yang saya harapkan ada di angka 9. Jadi karena yang masih ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya sempurna untuk mengerjakannya, seperti itu Bu. Oh, ya, baik, oke. Jadi angka 9 itu menjadi harapan Ibu ya untuk bisa mencapai, karena mencapai angka 10 itu bisa saja, tapi itu kan butuh kesempurnaan yang luar biasa ya, dan itu susah sekali digapai gitu ya. Nah, untuk mencapai angka tersebut, kira-kira kekuatan apa yang Bu Ngadiah lihat di diri Ibu? Saya melihat kekuatan dalam diri saya dulu ya Bu, menurut saya itu dipercaya oleh kepala sekolah karena saya yang mungkin tekun, bertanggung jawab, kemudian pantang menyerah, kemudian melaksanakan tugas dengan baik, sehingga mungkin itu yang membuat apa namanya, kepala sekolah memberi banyak tanggung jawab terhadap saya. Seperti itu Oke. Ibu. Nah, itu kan semua kekuatan yang memang sudah Ibu Bunga Diah miliki ya. Nah, untuk dapat dijadikan peluang untuk Ibu ya. Nah, sekarang menurut Ibu bagaimana sih Ibu melihat peluang atau kemungkinan yang bisa diambil oleh Ibu? Peluang yang mungkin saya ambil adalah kekuatan tanggung jawab dalam diri saya, kemudian kepercayaan pimpinan sekolah dan rekan kerja, serta dukungan dari lingkungan sekolah, Ibu. Oh, baik Bu. Jadi tentunya dalam pelaksanaan tugas, kesempatan dan peluang itu yang dilihat ya Bu ya. Jadi mungkin ada hambatan atau ada gangguan yang harus dihadapi, apa saja gangguan atau hambatan yang Ibu temui selama ini sampai sekarang. Iya benar Bu, hambatan dan gangguan tentu banyak. Saya sebagai ibu di tengah keluarga yang harus banyak melakukan tugas dan tanggung jawab saya, kewajiban-kewajiban saya. Kemudian sebagai bendahara sekolah yang harus melayani banyak tamu atau pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian eh, apa tanggung jawab lain yang hubungannya dengan murid, kemudian ada juga yang berhubungan dengan seluruh stakeholder sekolah, sehingga apa ya, banyak banyak sekali hambatan yang saya hadapi juga ketika saya melakukan tanggung jawab tersebut. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu sih bagaimana Bu Nadia itu bisa memberikan solusi untuk setiap hambatan yang diperhadapkan kepada Ibu? Kadang saya harus mengutamakan kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi, terutama kadang keluarga ya yang harus saya abaikan sejenak demi kepentingan uh, umum. Tapi saya juga harus bijak dalam membagi waktu dengan menempatkan diri untuk keluarga, meminta orang terdekat atau rekan untuk mengingatkan jika saya lupa lupa sesuatu tentunya, dan uh, kalau ada hambatan saya melaksanakan apa namanya, merelaksasi diri dulu sejenak biar bisa lebih fokus lagi sebenarnya itu. Kadang minum air atau dengan menggunakan teknik stop, apa namanya, bernafas sejenak, stop, kemudian kadang saya selingi juga dengan olahraga ringan gitu untuk membalikan fokus saya, sehingga apa namanya, nantinya ketika saya melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak lagi banyak hambatan lagi, bisa bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Termasuk saya juga kadang minta teman sejawat juga untuk membantu saya. Jadi sebenarnya sejauh ini Ibu sudah bisa mengatasinya dengan baik ya Bu ya. Iya Ibu. Nah,
Nah, melihat cara Ibu memandang dan mencari solusi dari masalah Ibu, sekarang apa sih rencana Ibu atau kedepannya itu untuk menggapai tujuan Ibu yang Ibu harapkan tadi, kira-kira apa nih Bu? Iya, rencana saya ke depannya itu untuk mengingatkan diri saya lagi akan membuat checklist terutama ya, karena begitu banyaknya tugas sehingga saya biar tidak lupa saya membuat checklist prioritas pekerjaan saya, kemudian membuat catatan-catatan kecil di agenda saya, kemudian dengan memprioritaskan mana yang paling prioritas itu menggunakan sticky note yang berbeda gitu ya, sehingga biar lebih cepat untuk reaksi saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian biasanya saya tempelkan di sekitar laptop saya atau di buku harian saya, itu seringkali banyak sticky note yang berwarna-warni, mana yang target hari ini, mana yang berikutnya, seperti itu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan tim yang memang itu banyak melibatkan tim, kemudian memaksimalkan peran keluarga juga dan membuat pengertian terhadap mereka, kemudian manajemen waktu itu yang paling penting dengan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang paling saya prioritaskan adalah tidak menunda pekerjaan yang dibebankan pada saya sesegera mungkin, seperti itu Ibu. Ya, baik, itu rencana yang sangat baik ya Bu ya. Kalau begitu, apakah ada skala prioritas yang bisa Ibu pikirkan, ngaten? Iya, tentu saja Ibu, saya harus membuat skala prioritas. Jadi saya akan urutkan setiap tugas yang diberikan pada saya berdasarkan skala prioritas, sehingga tidak ada lagi tugas yang terabaikan atau dirugikan, dan kinerja saya akan lebih baik dan maksimal hasilnya. Seperti itu. Baik, Ibu, menurut Ibu adakah orang atau pihak lain yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Iya, pastinya ada kepala sekolah, kemudian rekan setim kerja, kemudian ada panitia, ada suami, dan pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam pekerjaan yang diberikan kepada saya. Oh, ya, baik Bu. Jadi dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa ya yang akan Bu Nadia lakukan untuk menjalankan semua rencana ini, Bu? Ya, tentu saja Bu, saya senang sekali Ibu sudah membantu saya dalam menemukan solusi dari kerisauan saya dan kecemasan saya terhadap pekerjaan yang begitu banyak yang dilimpahkan pada saya, sehingga rencana aksi yang saya buat nanti yakin akan segera saya laksanakan, dan saya akan berkomitmen dalam diri saya untuk melaksanakannya. Oke, jadi baik. Kira-kira mulai kapan Bu Nadia akan melaksanakan rencana komitmen ini, Bu? Ya, tentu saja sesegera mungkin. Setiap kali saya mendapatkan tanggung jawab yang diberikan kepada saya, kemudian saya menerapkan komitmen tadi, kemudian kalau nanti saya juga masih mungkin membutuhkan Ibu untuk coaching saya, sehingga menjadi coaching saya, sehingga jangan bosan ya Bu, ketika nanti saya akan datang lagi untuk meminta di coaching lagi. Ya, baik Bu Nadia, tidak terasa ya ternyata sudah 30 menit nih kita berbincang-bincang dan ngobrol pada coaching saat ini. Jadi saya tidak sabar juga ingin bertemu lagi dengan Ibu beberapa waktu ke depan untuk membicarakan tindak lanjut apa yang sudah kita rencanakan, Ibu rencanakan dan sudah Bu Nadia lakukan.